Lah bagaimana kagak kurang perempuan agak stres Pak dikasih duit 1 juta anak 3 sebulan, bayangin coba. Belum kondangan, belum ngapain, bisa itu ngaturnya 50.000 kita kasih bini kita Pak saya makan sekeluarga bagian. Bapak 100.000 buat pancing doang. Ada tukang mancing sini? Mancing kalau nggak tahu diri. Nah tukang mancing ada kan dari 10.000 kagak ada kan beli es kan dari bulan kagak ada. Motor 30.000 dia beli. Saat ini saya sedang berada di pakai kamu telur budak pakai susu bekal anaknya jahe pada ceramah dapat kagak dari Depok, makanya kurang tahu. itu perempuan. Makanya tingkat stres orang perempuan itu lebih banyak. Dia itu 10.000 kata sehari harus keluar Pak. Makanya baca kalau perempuan bawel itu wajar. Istilah cara pendidikan bongsang. Lagi kan perlu bersyukur. Kalau punya bini bawel, emang apa bini kawin kuda? Emang apa awet kuda mulutnya olahraga terus? Ya semakin dia sering ngoceh, semakin tertarik urat-urat sarafnya. Semakin tertarik, semakin kenceng urat sarafnya, semakin mudah ini kita. Coba kalau punya bini diam aja diam, sama laki berjalan pelan kamu kalau lagi jadi laki berdiam aja. Ditanya kalau teh mau kemana? Ke depan. Emang dari mana? Dari belakang. Segitu tuh kan, gampang matinya begitu. Makanya orang-orang yang bocor yang perempuan bocor di mulutnya awet banget mulutnya. Kenapa? Stresnya gampang hilang. 10.000 sehari. Orang laki cuma 4 kata sehari, makanya rata-rata kepala kita diem. Perempuannya bawel. Gak pagi-pagi dia mah kalau udah ngomel Pak kalimat aku mau ketemu tuh. Tapi kita agak bayarin tuh kalimat mau ketemu dia. Kesalahan kita 3 tahun lalu masih ingat kita. Maka jangan coba-coba bikin borok orang perempuan 10 tahun masih ingat dia. Memorinya kuat. Makanya saya pagi-pagi mah bini saya anak saya masih tidur. Yang sekolah masih ada. Begini, kamu emang beda apa? Abang, begini Bang. Begini Bang. Jadi begini saya. Ya anak saya kan 3 Pak, yang kecil. Pagi-pagi sekolah, itu pagi-pagi semalam udah jadi bisa. Mana saya kagak, emang apa tahu banget. Kemarin baru habis 5.000 katanya. Makanya pagi-pagi dihantar habis 5.000 lagi. 10.000. Orang laki-laki 4. Makanya orang laki-laki ditanya 1 jawab 1. Orang laki tanya, "Bang, dari mana?" "Dari warung." "Beli apa?" "Rokok." Udah. Kalau orang perempuan ditanya 1 jawabnya 25. Teh dari mana? Dari warung, dari pasar. Masalah di pasar ya, udah becek banget hujan. Lu lagi itu udah punya gajah. Kemarin mau dagang di sini udah pindah ke sono. Dan kita mencarinya kemarin udah kagak ada. Kalau sekarang mahal-mahal banget segala cabai. Nah, kemarin udah turun cabai kamu naik lagi. Dan kita mau punya putaran berbuat ya. Kita segitu aja. Kata orang kalau bilang dulu, pada kondangan gue ya banget. Poinnya, mati. Kalau kita udah ada los penting beras kalau kaki kita nggak tahu nih Pak. Kita belajar seperti gitu. Ketentengan doang jelas terus ketentengan doang karena kita dulu dikasih nasi naik semuanya. Nah kita ada tahu ini dia baik dia makan aja urusan. Jadi yang nanya udah nyambung dan apa masih ngoceh. Dan bagaimana orang laki kagak mau mati? Laki pulang ngoceh. Nah 12 ini lagi ngulek. Lakunya, "Assalamualaikum." "Salam." Ngomong dulu, "Pak, kopi." Dia jawab, kopi."
Tapi meja kayak meja gue tidur sih kayak kamu aja lu kagak bisa kan? Kagak tahu gue lagi pulas sekalian tuh. Itu lagi diem aja. Kumis sih gede kumis. Kumis udah kayak pabrik garam, kita kalau gini harus lumpuh, orang lagi diem tadi diminum kopi dan megan dia kotak. Dibawa ke ruang tamu, keluarin apa sapu dan kacang dan lain bisa mana berlepek. Pilih-pilih surapa. Bisa terlalu bagi mulut mana sepakat ini bentar orang ini ya ketiduran mulut dia kata dirinya bang bangun mau ngojek bang cuma satu makan dulu makan gitu makan dibuka tutup sana kasih ya kalau gitu lagi dari kemarin kayak ditinggal boleh kepatin katanya kan digoreng lagi sudah morning sudah coklat tapi ini sudah tuh tempe ya itu lagi cuma ngomong doang makan begini doang apa emang apa sih makanya ada aja masih bisa makan syukur kita gas aja udah tulangnya copot makan begini emang mau apa sih bang ya mas kali-kali mau telur ceplok kamu kayak orang-orang apa telur ceplok telur lu mau ceplok sini bang ditulangan bikin kuru TBC hidup langsat bini jalan yang ada TBC doang bang. Bahkan kalau orang langsat itu batuknya berbeda kita ciri orang muda dari batuknya berbeda. Kalau orang kaya mah batuknya pendek atau orang kaya mah pendek atau orang miskin mah ada di sumurnya. Kalau orang miskin mah jadi tenang aja mah urusan dunia tawakal urusan dunia mah tawakal. Yang kedua urusan dunia apa? Taslim kayak mana urusan dunia taslim? Kayak orang mah kata lo begitu cerdasnya tangan lo bisa megang kaki lo bisa jalan. Di mana dia nangis, di mana dia lapar, di mana dia haus, aduh dia mau dikasih apa Allah nangis, emang ini dari dapur semua, lari langsung, bukan lagi nyuci, ditinggal di cucian dengan anaknya nangis, kasih sama Allah cuma satu, nangis doang, dia malah lapar nangis, haus nangis, pipis nangis, nangis itu maknya lagi ngapain kok ditinggal karena orang percaya udah taslim udah pasrah Allah kasih di mana dia kasih di mana dia bunyi Allah pasti kasih didatangnya rezekinya nyamperin begitu anaknya nangis disendok sama mamanya diangkat gendong kira-kira pentil kayaknya masuk ke mulut bocah atau mulut bocah masuk ke pentil memang gitu sih, saya mau kagak jauh gitu enggak memang begitu mak pentil yang nyamperin apa mulut bocah yang nyamperin pentil nyamperin kan mamanya ini bocah orang ngomong gitu mau tahu makanya masukin tuh dulu bekas baru ini Allah kasih datang rezekinya datang dia mah cuma bisa nangis doang rezekinya datang Allah kasih dia cuma satu bunyi dikasih alarm sama Allah nangis rezeki datang Allah kasih malam dia lagi pulas banget tidur pulas laki pulas bini pulas anak pulas jam setengah 12 malam anak langsung bangun bangun balik langsung itu anak tidur emak tidur lupa gunanya siapa lagi ngomongin bini saya begitu tidur udah anak tidur gak peduli dia lagi ngantuk lagi apa tetap aja dia tidur kasih itu anaknya dia bangun jam setengah 3 bunyi lagi dia bocah padahal darinya beda ini wah katanya bocah ada dirinya beda
doa sama Allah, dia angkat tangan, dia berdoa sama Allah, dia percaya apa yang dia minta pasti dikabulkan oleh Allah. Dia doa cuma sama Allah, dia angkat tangan, dia doa sama Allah. Kelas kiai para wali begitu. Nah, ngapa-ngapain jangan, tapi begitu dia saking kasihnya sama Allah, urusan dunia biar Allah yang ngatur, urusan agama urusan saya, ngajar ngaji aja, udah ngajarin ngaji aja, nggak usah, bukan ustaz nggak usah, jangan ngojek ustaz mah, ustaz ngojek nggak boleh, ustaz apa kerjaannya tukang bangunan, jangan, diam aja ngajarin ngaji, kelas lama, dimana dia butuh Allah kasih, dimana dia butuh Allah kasih, dia angkat tangan dia doa. Malam dia angkat tangan ya Rob, saya banyak keperluan, Allah yang kasih. Kita dagang urusan Allah, urusan agama, dan urusan kita dia yang diupin. Makanya Ustaz mau pernah pakai mobil, Ustaz mobil, cari bocah satu mana, belum nyampe, lagi di mana? Mau di tanah saya, jauh amat. Diam-diam aja di rumah ngajar ngaji, ngajar alim-aliman, ngajar harapan, udah ngajarin ngaji aja. Kalau itu kelas ulama dia minta sama Allah, angkat tangannya, dan doakan angkat tangan bid'ah. Rasul kan contohin, sekarang banyak banget begitu lagunya. Apa boleh kata bid'ah begitu? Sudah angkat tangan nggak ada bid'ah. Saya bilang bang, kagak semua doa angkat tangan, ada doa angkat kaki. Ada nggak doa angkat kaki? Ada. Masuk kamar mandi, masuk kamar mandi sunnah angkat kaki kiri kan sambil baca doa. Bismillah Allahumma alaihi wa bismillah. Kenapa? Maka nggak boleh di kamar mandi tidur. Kecuali itu kamar mandi saya mau tidur di mana kalau apa protes aja. Wa inni a'udzubika minal khubuthi wal. Itu ngangkat kaki bukan ngangkat kaki. Masuk masjid, sunnah ngangkat kaki kanan sambil baca doa Allahumma ftah lana abwaaba rahmatika. Itu ngangkat kaki, nggak ngangkat kaki. Bapak mama mau hubungan, baca Allah menjadi keseton, kalau sang anak ngangkat apa? Ya kan? Ada doa ngangkat tangan, ada doa ngangkat kaki, ada doa ngangkat rok juga ada. Jadi doa ngangkat semua ngangkat tangan. Kelas wali, kelas para ulama, di mana dia butuh sama Allah, dia doa diangkat tangan. Tuh. Yang ketiga urusan dunia takwid pasrahnya. Kayak mana urusan dunia takwid? Kayak orang dalam kandungan. Orang dalam kandungan. Bayangin aja 9 bulan dalam kandungan, mana panas dalam, mana kalau ada kipas angin, kalau ada AC, betah ke 9 bulan panas-panasan. Dalam perut panas apa kagak? Bapak yang ada dalam perut panas apa kagak? Dalam rahim panas apa kagak? Panas lah, pasti panas. Buktinya air kencing ada air kencing dingin? Agak ada kan? Artinya panas di dalam. AC kagak ada, kipas kagak ada, tubuh aja makan kagak bisa. Kalau kata Allah itu baru tahu mati terserah itu. Cuma ada hidup mati makan nggak bisa, mulut nggak bisa punya. Nah kali itu orang kita USP itu orang gaya nggak ada. Mulutnya nggak bisa punya, makan nggak pusat, impus. Diimpus makanan, saripati makanan yang masuk ke dalam perut itu bocah. Makanya kalau orang sakit makan kagak bisa, maksudnya apa? Impus itu apa? Saripati makanan yang masuk ke dalam perut. Makanya kagak makan 3 bulan, diimpusin baik hidup orang. Kenapa saripati makanan yang masuk? Nah orang 9 bulan, orang makan 9 bulan, maknya makan ikut makan. Maknya minum, tapi maknya berak itu orang kagak berak. Bayangin 9 bulan kagak buang air. Emang bisa makan minum kagak buang air? Bisa. Itu tergambaran di sorga. Orang makan
makan tiap saat, minum tiap saat. Mohon maaf, di surga kagak ada WC. Bukan saja, jangan takut pengen berak di surga. Enggak bakal ada. Kalau di surga ada WC ya. Kalau nggak dibilang, kalau jorok. Itu beri di surga baru mana kau ya? Sama sih kecil habisnya nggak jadi. Lah gue nggak masuk surga. Di sini. Hebatnya Allah. Orang perempuan punya yang namanya kororin makin. Tempat yang kokoh, tempat yang kuat, yang orang makin dan dipercaya sama Allah. Makanya perempuan yang dipercaya sama Allah lemah kelihatannya, tapi kuat. Dia punya 9 bulan dia kandung anak dalam tempat yang namanya rahim, bahasanya kororin makin, tempat yang kuat, yang gak terkontaminasi dengan bakteri, nggak bocah, nggak ada kuman-kumannya. Lahir tuh bocah bersih, belum pernah kita lihat orang budiman dalam dunia dia bersih. Itu darah nggak ada, darah dari pintunya. Bayangin Pak, kalau nggak ada rahim, itu orang nyampur sama makanan. Maunya makan ocok, bocah burugan ocok. Maunya makan tempe, burugan tempe. Begitu berangkat ada kata Pak Praji, Pak Praji lahir bocah ocok mulu lah. Bersih. Dan dia takut sama Allah. Dia nggak tahu hitungan hari, nggak tahu dia bisa makan apa kagak. Yang penting dia pasrah sama Allah. Allah kasih hidup, Allah kasih mati. Dia nggak mikirin itu kelas siapa? Kelas para nabi, bukan kelas kita itu Pak. Itu kelas para nabi begitu. Jadi takutnya para nabi. Makanya urusan dunia begitu. Pamsu gimana dia. Tapi kalau urusan akhirat kan pasau. Daud ya lifrati min yaumil jum'ah pasau. Gila. Kalau urusan akhirat buru-buru. Dunia mah santai, kenapa? Udah ada jaminan, tapi akhirat mah nggak ada jaminan. Kalau kita sibuk dengan yang dijamin oleh Allah, sedangkan kita tidak sibuk dengan sesuatu yang tidak dijamin oleh Allah, ini tanda kelemahan hati kita. Dan dunia mah dijamin semuanya. Dan ada dijamin kan, kenapa kita perlu pikir di alam yang dijamin oleh Allah, sedangkan kita nggak pikir di alam barzakh, alam yang tidak dijamin oleh Allah. Makanya urusan akhirat mah pasau ila zikrillah. Urusan akhirat mah buru-buru, nonton pakai nunggu entar, nonton pakai nunggu nanti, nonton pakai nunggu besok. Sekarang bisa, sekarang kerjain. Itu bukti syukur kita sama Allah. Itu urusan akhirat begitu. Aja, datang aja, udah berangkat. Ini kalau ini Masjid Jamiatul Falah. Bayangin ini penubuhan kalau sebaik begini juga kali. Kalau salat, bilang begini juga ini penuhnya. Subuh. Sampai keluar. Di luar semua kagak ada yang dalam. Kebanyakan belajar bab tawaf sih. Mau terima masjid aja orang bakal masuk. Ketemu kita Pak yang udah rajin ke masjid, Pak belum bahasa bener. Tembok-tembok begitu sih, orang yang udah rajin ke masjid, yang udah rajin ngaji, ngomongin orang yang gak rajin ke masjid, ngomongin orang yang gak ngaji. Yang kagak ngaji mah gak pernah ngomongin orang yang ngaji, enggak. Yang gak jarang ke masjid mah gak pernah ngomongin orang yang ke masjid, enggak. Yang sering mah ngomongin orang yang udah rajin ibadahnya, ngomongin orang yang brengsek. Dia mau jalan ke masjid pengen kata apa itu ntar matinya bagaimana? Tengoknya orang jalan udah mati kagak boleh sholat di masjid. Jangan sholat di masjid, memang dia kagak pernah ke masjid nyariin. Ini deging amat ini orang. Hidupnya dia kagak ke masjid, gak mati-matinya mbak biarin. Saya bilangin yang diancam itu mah orang yang udah mulai rajin sholatnya. Makanya fawailul lil musallin, orang yang diancam itu orang yang rajin sholat, bukan orang yang malas. Orang yang udah rajin ke masjid yang diancam bukan orang yang jarang ke masjid. Orang yang rajin ngaji yang diancam bukan orang yang belum ngaji. Kenapa orang yang kagak ngaji, yang kagak sembahyang kok nggak diancam? Kagak pakai diancam dia mah, tinggal diambil doang, mereka dilemparin. Ngapain pakai diancam? Yang ada mau yang diancam orangnya yang diancam. Makanya saya
itu godain orang yang udah mulai bener. Bukan orang yang brengsek yang brengsek agak digodain, yang penting temenin oleh CS. Yang bener kita. Makanya ngaji udah lihat. Makanya lihat itu perempuan mengaji ngajinya di mana kok perempuan mengaji? Hari apa aja ngaji? Kira-kira di sini banyakkan orang perempuan ngajinya apa banyakkan orang laki? Orang perempuan memang banyakkan ngajinya. Selawatan kok dia bisa. Kagak kayak orang laki. Selawatan apa aja orang perempuan bisa. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi